Saya Vicenza Gerosa Rael Ananta dengan NIM 21711. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijayoko. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Doa yang tidak sempurna ini aku haturkan kepadamu. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, definisi psikologi. Psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari kata Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai jiwa, yang dapat dilihat dari perilaku dan kondisi pikiran tiap individu. Nah, jiwa sendiri merupakan unsur kehidupan. Karena itu, tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Dari modul yang telah saya baca, di sana disebutkan bahwa Woodward dan Marquis mengemukakan bahwa psikologi mempelajari mengenai aktivitas-aktivitas individu, baik aktivitas motorik, kognitif, maupun emosional. Hal tersebut menggambarkan tentang refleksi dari kehidupan kejiwaan. Yang kedua, pentingnya belajar psikologi. Psikologi penting karena digunakan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bagi orang tua. Orang tua dapat memahami kondisi jiwa atau mental anak. Yang kedua, bagi guru. Guru dapat memahami kondisi jiwa atau mental murid. Yang ketiga, bagi partner kerja. Sebagai sesama pekerja, kita dapat memahami kondisi jiwa atau mental partner kerja kita. Yang keempat, bagi wirausahawan dapat memahami kondisi jiwa atau mental customer klien. Yang kelima, bagi diri sendiri. Kita bisa memahami kondisi jiwa atau mental diri kita sendiri. Tetapi tidak hanya itu. Mempelajari psikologi juga sangat penting untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui emosi pada manusia. Yang kedua, membuka pintu pilihan karir. Yang ketiga, mengetahui makna sesungguhnya. Yang keempat, terus mendapat ilmu baru. Dan yang terakhir, kelima, bekerja dengan lingkungan apapun. Yang ketiga, definisi psikologi di era Yunani kuno. Sebagai ilmu pengetahuan, psikologi memiliki perjalanan yang sangat panjang. Konsep psikologi sendiri sudah dibangun sejak zaman Yunani kuno, atau pada masa filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Pada masa ini, psikologi memang belum menjadi ilmu yang mandiri. Akan tetapi, rumusan tentang jiwa sudah mulai dibahas pada zaman filsuf ini. Berikut ini ialah salah satu tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan ilmu psikologi, ialah Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan, form, harus menempati suatu wujud tertentu, matter. Wujud ini hakikatnya merupakan pernyataan atau ekspresi dari jiwa. Hanya Tuhan satu-satunya yang tanpa wujud. Tuhan adalah form saja tanpa matter. Pandangannya tersebut membuat Aristoteles disebut sebagai penganut paham empirisme. Kaum empirisme meyakini bahwa segala sesuatu harus bertitik tolak dari realita, yaitu dari matter. Matter yang dapat diketahui melalui pengamatan atau pengalaman empiris merupakan sumber utama pengetahuan. Dengan pendapatnya ini, Aristoteles sering disebut sebagai bapak psikologi. Aristoteles juga menyumbangkan pikiran yang penting dalam tulisannya berjudul De Anima. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, anima vegetativa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, anima sensitiva, yaitu hewan, karena hewan memiliki indera.
Yang ketiga, anima intellectiva, yaitu manusia. Manusia memiliki kemampuan mengingat. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa manusia memiliki kecerdasan. Yang keempat, definisi psikologi di era Renaissance. John Locke lahir 29 Agustus 1632 dan meninggal 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan atau Renaissance. Selain itu, Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian, Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Teori tabula rasa merupakan teori yang dipengaruhi oleh pendapat John Locke. Gagasan mengenai teori ini ada pada abad 17. Dalam filosofi Locke, tabula rasa adalah teori bahwa pikiran manusia ketika lahir berupa kertas kosong tanpa aturan untuk memproses data, dan data yang ditambahkan serta aturan untuk memproses dibentuk hanya oleh pengalaman alat inderanya. Pendapat ini merupakan inti dari empirisme Locke. Anggapan Locke, tabula rasa berarti bahwa pikiran individu kosong saat lahir dan juga ditekankan tentang kebebasan individu untuk mengisi jiwanya sendiri. Setiap individu bebas mendefinisikan isi dari karakternya, namun identitas dasarnya bebas dan ditentukan sendiri serta dikombinasikan dengan kodrat manusia. Inilah lahir doktrin Locke tentang apa yang disebut alami. Yang kelima, definisi psikologi di era modern. Wilhelm Maximilian Wundt lahir 16 Agustus 1832 dan meninggal 31 Agustus 1920 pada umur 88 tahun. Ia adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Wundt membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi. Principle of Psychological Psychology pada tahun 1874. Karya tersebut menggunakan sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melalui introspeksi. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia bisa dibagi menjadi berbagai elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu seperti halnya fisika dan kimia. Dengan melihat bahwa kesadaran adalah kumpulan dari berbagai bagian yang bisa diidentifikasi, walau secara luas dianggap sebagai seorang yang penting dalam kelahiran dan perkembangan psikologi, sumbangannya terhadap psikologi kontemporer banyak diperdebatkan oleh para ahli sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa
Tugas ini adalah hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Mohon ampun untuk atas doa tidak sempurna ini. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.